Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kids, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting tetap semangat. Jumpa lagi dengan Bu Iva dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Masih tetap di tema 8 subtema 3 KD 3.9, mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. Adapun tujuan pembelajarannya adalah dengan kegiatan menemukan jawaban berdasarkan cerita fiksi, siswa dapat mengidentifikasi tokoh-tokoh dan sifat tokoh dalam cerita fiksi. Dengan kegiatan berdiskusi mengenai cerita fiksi, siswa dapat mengidentifikasi tokoh, sifat tokoh, dan inti cerita fiksi. Menentukan peran tokoh dalam teks fiksi. Berdasarkan peran di dalam teks fiksi, tokoh dibedakan menjadi tokoh utama dan tokoh tambahan. Kalian pasti ingat ya, siapa sih tokoh utama? Tokoh utama adalah tokoh yang senantiasa diceritakan sepanjang cerita dan tokoh yang memengaruhi alur, ya. Dia ada dari awal, tengah hingga akhir cerita. Kemudian tokoh tambahan adalah tokoh yang mendampingi tokoh utama dan kehadirannya hanya sesekali dalam alur dan konflik cerita. Mengelompokkan tokoh dalam teks fiksi. Dalam teks fiksi terdapat tokoh utama dan tokoh tambahan. Di dalam cerita, tokoh utama tersebut dapat dikelompokkan kembali menjadi tokoh protagonis dan antagonis. Tokoh tambahan hanya sesekali muncul di dalam cerita. Tokoh tambahan tidak mengubah alur cerita dan hanya menjadi pendukung dalam cerita. Kemunculannya pun lebih jarang dibandingkan tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Ingat ya, jadi tokoh tambahan ini hanya sesekali muncul, ya, entah di awal, di tengah, ataupun di akhir cerita. Dan ini tidak mengubah alur cerita, hanya jadi pendukung saja. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Selanjutnya menjelaskan peran tokoh dalam teks fiksi. Ayo ingat kembali peran tokoh dalam suatu teks fiksi. Ada tokoh yang berperan sebagai tokoh protagonis, tokoh antagonis, ataupun tokoh tambahan. Ketiganya dapat dibedakan dari kemunculannya pada alur dan konflik dalam cerita. Perhatikan cuplikan cerita teks berikut. Si tengah kebingungan sementara angin masih bertiup kencang, menerbangkan lebih banyak lagi atap pondok mereka. Ia menoleh ke kamar kakak tertua, tapi kamar itu kosong. Mungkin kakak masih berada di kebun, batinnya. Ayo kita cari kakak. Ia pun menggandeng si bungsu pergi ke kebun. Nah, di sini si tengah berperan sebagai tokoh protagonis karena berada di dalam konflik dan alur cerita. Tokoh kakak berperan sebagai antagonis yang menjadi lawan main si tengah. Kemudian, ya tadi ada si bungsu juga. Nah, di sini si bungsu adalah tokoh tambahan yang menjadi penghias cerita. Bisa dipahami ya? Kemudian kita mengidentifikasi tokoh dalam teks fiksi. Dalam sebuah cerita terdapat tokoh utama yang dapat berperan sebagai protagonis atau antagonis atau maupun tokoh tambahan. Tokoh protagonis bisa memiliki watak yang baik, lemah lembut, atau bahkan sombong dan tidak peduli. Sedangkan tokoh antagonis bisa memiliki watak yang berbeda dengan protagonis. Kalian dapat mengidentifikasinya setelah membaca suatu cerita sampai akhir.
Jadi diingat-ingat ya, tokoh protagonis tidak hanya identik dengan tokoh yang baik, lemah lembut dan sebagainya. Bisa saja ya dia memiliki sifat sombong dan tidak peduli, ya. Ataupun tokoh antagonis. Dia pasti berbeda menjadi lawan ya dari tokoh protagonis, ya. Terus bagaimana dong Bu mengidentifikasinya? Kita harus membaca sampai selesai cerita tersebut. Mudah-mudahan bisa kalian pahami ya. Menyampaikan hasil identifikasi tokoh pada teks fiksi. Pada teks fiksi berulang-ulang ya, kita ketahui bahwa ada tokoh protagonis, antagonis, dan tokoh tambahan. Setiap tokoh tersebut memiliki sifat yang sama ataupun berbeda. Sama halnya pada teks fiksi berupa fabel, ya. Masih ingat apa sih fabel itu? Ya, fabel adalah cerita binatang atau hewan yang berperilaku, bertingkah laku, atau bersifat seperti manusia. Oke, bisa dipahami? Oke, kids, selanjutnya mari kita simak cerita kelinci dan kura-kura. Sekali lagi, Bu Iva minta kalian perhatikan manakah tokoh protagonis, antagonis, ataupun tokoh tambahan kalau ada ya. Kemudian perhatikan sifat-sifatnya, identifikasi dulu, dengar, simak baik-baik dari awal sampai akhir cerita. Oke, listen carefully. Hai. Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Kelinci dan kura-kura. Di sebuah hutan, semua hewan bersahabat dengan baik, sehingga suasana hutan pun sangat tenang. Hingga suatu ketika, ada seekor hewan yang selalu heboh dan berisik. Ternyata suara berisik itu berasal dari derap langkah si kelinci. Si kelinci selalu berlari mengelilingi hutan, dan hal itu dilakukannya hampir setiap hari. Semua hewan di hutan telah ditantangnya. Namun, tidak ada satupun yang dapat mengalahkan kecepatannya dalam berlari. Lama sekali kau rubah. Aku sampai mengantuk menunggumu dari tadi. Karena selalu menang, si kelinci pun berubah menjadi sombong. Ia merasa yang paling cepat dan pintar di hutan itu. Pada suatu pagi, kelinci mengumpulkan semua hewan dan membuat pengumuman. Aku akan memberikan sebuah kancing emas bagi siapapun yang mampu mengalahkanku berlari hingga ke ujung telaga. Jawaban dari semua hewan sudah bisa ditebak. Kamu berani? Tidak. Monyet, kau mau menerima tantanganku? Tidak, terima kasih. Atau kau semut, kau mau menerima tantanganku? Tidak, yang lain saja. Ternyata penakut semua. Aku memang yang terhebat di hutan ini. Tiba-tiba, Aku akan menerima tantanganmu, kelinci. Tak kusangka si kura-kura yang lambat berani melawan raja lari ini. Baiklah, persiapkan kekalahanmu besok pagi, kura-kura. hari perlombaan yang telah ditentukan pun akhirnya tiba. Semua hewan telah berkumpul untuk menonton pertandingan antara si kelinci dan si kura-kura. Bendera tanda dimulainya pertandingan telah diangkat oleh monyet. Bersedia? Siap? 3, 2, 1, mulai! Kelinci langsung melesat begitu bendera diturunkan, meninggalkan kura-kura yang berlari dengan pelan. Selamat tinggal, lamban. Kura-kura hanya tersenyum sambil terus berlari. Ia tidak menanggapi ejekan si kelinci. Semua hewan mendukung kura-kura. Dalam sekejap, kelinci sudah hampir mencapai garis finish.
lambat sekali si kura-kura itu. Pasti akan sangat menyenangkan jika kemenanganku dilihat oleh banyak penonton. Kura-kura juga harus melihatnya. Tapi ia masih tertinggal jauh di belakang. Aku tunggu di sini dulu deh. Sembari menunggu kedatangan si kura-kura, kelinci memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon yang teduh. Hingga akhirnya ia tertidur. Angin yang berhembus membuatnya kian terlelap. Tanpa ia sadari, si kura-kura sudah hampir sampai di garis finish. Kura-kura terlihat kelelahan. Namun, ia tetap semangat untuk menyelesaikan perlombaan ini. Semua hewan berteriak memberikan semangat kepadanya. Sorak-sorai para pendukung kura-kura membuat kelinci terbangun. Kura-kura? Kapan dia melewatiku? Kelinci langsung berlari mengejar, namun ia terlambat karena saat itu kura-kura telah sampai di garis finish. Kura-kura dan semua yang mendukungnya bersorak kegirangan. Aku menang. Apa? Aku kalah oleh kura-kura yang lambat. Ini tidak mungkin. Kelinci ragu-ragu saat mendekati kura-kura. Ia merasa malu dan masih tidak percaya karena kalah oleh kura-kura. Aku akui, aku kalah darimu, kura. Aku terlalu meremehkanmu. Ini kancing emas yang kujanjikan. Tidak usah, kelinci. Simpan saja kancing emasmu itu. Aku hanya minta satu hal saja, yaitu berhentilah mengejek hewan lain. Iya, maafkan aku. Pertandingan ini telah menyadarkanku. Aku tidak akan sombong lagi. Semua hewan menyambut kelinci dengan hangat. Mereka pun bergembira bersama-sama. Pesan dari cerita ini adalah jangan bersikap sombong dan menganggap remeh orang lain. Karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Alhamdulillahirabbil alamin. Pelajaran bahasa Indonesia sudah cukup untuk di tema 8 subtema 3. Cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan semuanya bisa dipahami. Jangan lupa masih tetap kita taat pada prokes ya, protokol kesehatan, cuci tangan, jaga jarak, kemudian memakai masker. Jauhi kerumunan. Jauhi juga mobilitas, kurangi mobilitas ya. Oke kelas, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak. Oh ya, jangan lupa jaga sholat 5 waktu kalian. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.